Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi tentang kedudukan dua buah lingkaran yang merupakan salah satu submateri dari persamaan lingkaran. Kedudukan dua buah lingkaran sering dinyatakan dengan hubungan dua buah lingkaran yang ditentukan dengan jarak antara dua titik, kemudian jarak antara titik dan garis, seperti yang dijelaskan pada video persamaan lingkaran tentang jarak antara dua titik serta jarak antara titik dan garis. Kemudian persamaan tali busur hasil perpotongan dua buah lingkaran. Kedudukan dua buah lingkaran dipengaruhi oleh jari-jari lingkaran dan titik pusat dari masing-masing lingkaran, di mana titik pusat serta jari-jari lingkaran diperoleh dari persamaan lingkaran di pusat P 0,0, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, ataupun persamaan di pusat P A, B, yaitu x min a dikuadratkan ditambah y min b dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Lalu ada persamaan umum lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, seperti yang telah dibahas pada video persamaan lingkaran sebelumnya. Secara umum, kedudukan dua buah lingkaran terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu dua buah lingkaran saling lepas. Ketika terdapat kata saling lepas, dua buah lingkaran tersebut memiliki panjang titik pusat kedua buah lingkaran lebih panjang dari hasil jumlah jari-jarinya. Kemudian yang kedua, dua buah lingkaran saling berpotongan. Ketika terdapat saling berpotongan, maka terdapat dua titik potong, lalu terdapat sebuah garis yang menghubungkan kedua titik potong tersebut saat dua buah lingkaran saling berpotongan. Yang ketiga, dua buah lingkaran saling bersinggungan. Jika terdapat kata saling bersinggungan, maka terdapat satu titik singgung, di mana titik singgung tersebut dilalui lingkaran-lingkaran yang saling bersinggungan. Dan terdapat pula satu buah persamaan garis yang melalui titik singgung tersebut. Kemudian yang keempat, dua buah lingkaran di mana salah satu lingkaran berada di dalam lingkaran lainnya. Secara garis besar, hubungan atau kedudukan dua buah lingkaran terbagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama, 1. Tentukan persamaan lingkaran-lingkaran yang akan ditentukan kedudukannya satu sama lain. Dalam hal ini, karena ada kedudukan dua buah lingkaran, minimal ada dua buah persamaan lingkaran yang akan ditentukan dalam langkah 1, sehingga dapat langsung ke proses tahap 2. Saat tahap 2, setelah mendapatkan persamaan lingkaran dari dua buah lingkaran yang akan ditentukan kedudukan lingkarannya, maka lakukan eliminasi kedua persamaan tersebut, sehingga persamaan lingkaran tadi ketika dieliminasi mendapatkan sebuah persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu langkah ketiga, substitusi persamaan garis lurus yang diperoleh ke dalam salah satu persamaan lingkaran dan akan membentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat di sini boleh dalam bentuk X ataupun dalam bentuk Y. Untuk menentukan nilai D, D disebut dengan diskriminan dengan ketentuan D lebih besar dari 0 ketika terjadi kedua lingkaran saling berpotongan. Yang kedua, saat D sama dengan 0, maka kedua lingkaran saling bersinggungan di sebuah titik, di mana titik singgung tersebut terdapat sebuah garis lurus yang akan menjadi persamaan garis singgung. Kemudian yang ketiga, D lebih kecil dari 0 atau negatif. Ketika terjadi D kurang dari 0, maka salah satu lingkarannya pasti berada di dalam lingkaran yang lainnya atau di luar lingkaran lainnya. Kedudukan dua buah lingkaran. Jika terdapat dua buah lingkaran L1 dan lingkaran L2, masing-masing memiliki titik pusat P1 dan P2 yang berjarak, yaitu harga mutlak P1 P2 atau lambangnya sama dengan D kecil atau distance, serta berjari-jari masing-masing sebesar R1 untuk lingkaran L1 dan R2 untuk lingkaran L2, maka kedudukan dua buah lingkaran secara umum terbagi menjadi banyak. Salah satunya diantara yaitu nomor 1. Dua buah lingkaran saling bersinggungan. Ketika saling bersinggungan, maka terdapat sebuah titik singgung, yaitu 1
Jarak dari P1 ke P2 merupakan jumlah dari R1 dan R2. Sehingga untuk besar nilai D atau jarak dari P1 ke P2 dapat dinyatakan dengan lambang sebesar R1 ditambah oleh R2. Ini sifat dari sebuah lingkaran yang menyinggung lingkaran lain. Lalu yang kedua, dua buah lingkaran yang saling lepas satu sama lain, artinya tidak saling bersinggungan ataupun tidak saling berpotongan. Nah, ketika saling lepas satu sama lain, maka ketika untuk R1 dan R2, jarak P1 ke P2 lebih besar daripada jumlah dari R1 dan R2. Karena R1-nya lebih kecil daripada jarak, sehingga dinyatakan dengan D atau jarak P1 ke P2 lebih besar dari jumlah R1 dan R2. Inilah lambang dari sebuah jarak atau D ketika terdapat dua buah lingkaran yang saling lepas satu sama lain. Kondisi ketiga, dua buah lingkaran saling bersinggungan tetapi salah satu ada di dalam sebuah lingkaran lainnya. Ada dua kondisi khusus di mana pada kondisi ketiga ini, yaitu terdapat sebuah lingkaran lain yang menyinggung lingkaran yang besar, di mana diameter lingkaran yang berada di dalam lebih kecil daripada jari-jari lingkaran luar yang disinggung oleh lingkaran dalam tersebut. Nah, kondisi yang kedua untuk kondisi nomor 3 ini, yaitu diameter pada lingkaran yang kecil melebihi panjang jari-jari lingkaran dari yang besar. Sehingga ada dua kemungkinan, jarak P1 ke P2 untuk dua kasus pada kondisi 3 bisa bernilai negatif suatu saat nanti. Sehingga besar distance atau D, yaitu jarak titik pusat P1 ke P2, merupakan harga mutlak selisih dari R1 dikurang dengan R2, karena suatu saat akan ada bernilai negatif ketika terdapat lingkaran dalam yang hampir luasnya sebesar lingkaran luarnya, sehingga besar diameternya untuk lingkaran lebih dalam lebih besar daripada jari-jari dan hampir menyentuh diameter lingkaran yang besar atau lingkaran luar. Kemudian nomor 4, dua buah lingkaran yang saling berpotongan. Anggap titik potongnya di sini adalah A dan B, maka ketentuannya adalah selisih R1 dikurang R2 harga mutlak lebih kecil daripada nilai distance-nya atau jarak P1 P2. Kemudian nilainya pun lebih kecil daripada R1 ditambah R2, karena jarak R1 jari-jari yang pertama adalah R1, kemudian jari-jari yang kedua di titik pusat P2 adalah R2. Ketika dijumlahkan, maka pasti bernilai lebih besar atau lebih panjang dari jarak kedua titik pusat P1 ke P2. Kemudian kondisi yang kelima, lingkaran yang berada di dalam lingkaran lainnya. Nah, dalam hal ini, lingkaran di titik pusat P1 memiliki jari-jari R1 dan lingkaran di P2 memiliki jari-jari lingkaran R2, maka ketentuannya yaitu jarak D atau P1 P2 lebih kecil daripada R1 ditambah R2, bahkan selisihnya pun masih bernilai lebih besar daripada P1 P2, sehingga diperoleh R1 dikurang R2 lebih besar dari jarak nilai D, yaitu jarak titik pusat lingkaran P1 terhadap lingkaran P2. Latihan soal nomor 1. Pada soal nomor 1, tentukan hubungan atau kedudukan dari lingkaran yang memiliki persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X tambah 6Y tambah 1 sama dengan 0, dengan lingkaran yang kedua yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 2Y dikurang 7 sama dengan 0. Dalam hal ini, untuk persamaan lingkaran pada tahap 1 tidak perlu dicari. Kita langsung masuk ke langkah kedua, yaitu eliminasi persamaan lingkaran sebanyak 2 buah. Lingkaran yang pertama memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X, kemudian plus 6Y ditambah 1 sama dengan 0. Lalu yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat
ditambah 4x tambah 2y dikurang 7 sama dengan 0. Dieliminasi menjadi x kuadrat dikurang x kuadrat adalah 0, kemudian y kuadrat dikurang y kuadrat adalah 0, min 8 dikurang 4 mendapatkan nilai min 12 kasih x, ditambah 6 kurang 2 adalah 4y, 1 dikurang min 7 adalah 8, sama dengan 0. Silakan jadikan variabel x atau y saja bebas, salah satu saja. Kalau saya ubah menjadi bentuk y sama dengan, maka 4y-nya tetap. Kemudian minus 12 pindah ruas menjadi plus 12x minus 8. Ketika dibagi 4 semua, maka 4y dibagi 4 adalah y, 12 bagi 4 adalah 3, x dikurang 8 bagi 4 adalah 2. Setelah mendapatkan langkah kedua, substitusikan hasil y sama dengan 3x min 2 ke dalam salah satu persamaan lingkaran, baik lingkaran yang pertama ataupun yang kedua bebas. Untuk yang pertama, x kuadrat tambah y kuadrat min 8x ditambah 6y ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian ganti nilai y-nya dengan 3x min 2, maka menjadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 pangkatkan 2 dikurang 8x ditambah 6 dikali 3x dikurang 2 lalu ditambah 1 sama dengan 0. Maka x kuadrat, gunakan sifat dari kelas 8, saat 3x min 2 dikuadratkan, 3x dikuadratkan menjadi 9x kuadrat, 2 kali min 2 kali 3x menjadi min 12x, lalu tinggal 2 dikuadratkan menjadi plus 4, min 8x tetap, 6 kali 3x adalah 18x, 6 kali min 2 jadi min 12, sehingga 18x min 12 tambah 1 sama dengan 0. Variabel yang sama dijumlahkan, maka x kuadrat tambah 9x kuadrat menjadi 10x kuadrat. Lalu yang punya variabel x min 12x min 8x diperoleh min 20x ditambah 18x menjadi min 2x. Yang tidak punya variabel x yaitu 4 dikurang 12 min 8 ditambah 1 menjadi min 7 sama dengan 0. Sehingga nilai A-nya adalah 10, yaitu yang di depan x kuadrat, B yang di depan x adalah min 2, C yang sendiri adalah min 7. Kita cari nilai D-nya. D sendiri rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, di mana B-nya min 2, pangkat 2 dikurang 4 dikali 10, C-nya adalah min 7. Min 2 kuadrat sendiri adalah 4, kemudian min kali min adalah positif, 4 kali 10 adalah 40, dikali 7 280, diperoleh nilai D-nya atau diskriminasi sebesar 284, nilainya lebih besar dari 0 atau positif. Dalam hal ini ketika nilai D-nya lebih besar dari 0, kesimpulannya adalah dua lingkaran yang di nomor 1 saling berpotongan. Biasanya di potongan dua titik yang berbeda. Inilah jawaban dari nomor 1 untuk contoh soal latihan kedudukan dua buah lingkaran. Soal nomor 2, tentukan hubungan atau kedudukan dari lingkaran yang memiliki persamaan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 4x tambah 2y dikurang 15 sama dengan 0 dengan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat dikurang 8x dikurang 4y ditambah 15 sama dengan 0. Dalam hal ini untuk nomor 2 sama dengan nomor 1. Pada langkah pertama di skip atau dilewatkan karena sudah ada persamaan lingkarannya. Untuk nomor 2 kita langsung eliminasi, yaitu dengan persamaan lingkaran pertama dan lingkaran yang kedua, sehingga mengakibatkan hasil dari eliminasinya x kuadrat dikurang x kuadrat adalah 0, y kuadrat dikurang y kuadrat adalah 0, 4 dikurang min 8 adalah 12x, 2 dikurang min 4 adalah plus 6, lalu min 15 dikurang 15 adalah min 30 sama dengan 0, sehingga 6y sama dengan min 12x ditambah oleh 30 dibagi oleh 6, maka y sama dengan, karena 6y dibagi 6 adalah y, min 12 dibagi 6 adalah 2, minus x, 30 dibagi 6 adalah 5. Substitusikan hasil y sama dengan min 2x
tambah 5 ke salah satu persamaan pada soal nomor 2. Kita ambil yang pertama saja, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat plus 4x ditambah 2y dikurang 15 sama dengan 0. Sebenarnya tidak terpaku pada persamaan yang pertama, persamaan kedua pun boleh. Ganti setiap nilai y-nya menjadi x kuadrat, yaitu min 2x ditambah 5 untuk y, pangkat 2 ditambah 4x, plus 2 dikali min 2x tambah 5, dikurangi 15 sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat. Gunakan sifat kuadrat pada persamaan di SMP dulu, yaitu min 2x dikuadratkan menjadi 4x kuadrat, kemudian 2 kali 5 kali min 2x menjadi min 20x ditambah 5 dikuadratkan menjadi 25. Lalu 4x, kemudian 2 kali min 2x adalah min 4x ditambah 10 min 15 sama dengan 0. X kuadrat tambah 4x kuadrat adalah 5x kuadrat. Kemudian untuk variabel yang sama, min 20x tambah 4x menjadi minus 16x, min 4x lagi menjadi minus 20x. Yang tidak punya variabel x ataupun x kuadrat, yaitu 25, kemudian ditambah 10 dikurang 15, menghasilkan bilangan adalah 20, sama dengan 0. Ketika dibagi 5 semua, yaitu x kuadrat min 4x ditambah 4 sama dengan 0. Kita cari nilai d-nya. Sehingga dari sini kita peroleh nilai a-nya adalah 1, b-nya adalah min 4, dan c-nya yang tidak punya x ataupun x kuadrat tetap bernilai 4. Nah, ganti ke dalam b kuadrat min 4ac, di mana b-nya sendiri, yaitu min 4 dipangkatkan 2, dikurang 4 kali 1 dikali 4. Untuk c-nya, min 4 kuadrat adalah 16, dikurang 4 kali 1 kali 4 adalah 16, hasil selisihnya adalah 0. Ketika mendapatkan nilai d sama dengan 0, maka sesuai dengan sifatnya kedua buah lingkaran saling bersinggungan, karena nilai d-nya adalah 0. Sehingga nomor 2 terjawab untuk kedua buah lingkaran saling bersinggungan. Inilah jawaban soal nomor 2 pada latihan soal kedudukan dua buah lingkaran. Soal nomor 3. Letak kedudukan lingkaran di pusat P-1,3 berjari-jari 2 akar 5 dengan lingkaran di pusat P 2,5 berjari-jari 4 adalah seperti apa? Nah, dalam hal ini untuk nomor 3 tahap 1 perlu dilakukan karena persamaan lingkarannya belum ada. Nah, untuk di pusat P, A, B, maka persamaannya adalah untuk yang pertama, itu untuk L1, kita lambangkan lingkaran yang pertama di sini. X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, di mana A-nya adalah titik pusat X, yaitu min 1, dan B-nya adalah 3, sehingga diperoleh X min 1 kuadrat ditambah Y dikurang 3 pangkat 2 dengan jari-jarinya sebesar 2 akar 5 dipangkatkan oleh 2. Min kali min adalah plus, X tambah 1 dikuadratkan, X dikuadratkan adalah X kuadrat, ditambah 2 kali 1 kali X adalah 2X, tambah 1 kuadrat adalah 1, lalu Y dikuadratkan adalah Y kuadrat, 2 kali min 3 kali Y adalah minus 6Y, 3 kuadrat adalah plus 9. Di mana 2 kuadrat 4 akar 5 kuadrat adalah 5, 4 kali 5 adalah 20. Jika disusun menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, lalu plus 2X, lalu minus 6Y, 1 tambah 9, 10, 20 pindah ruas jadi minus 20. Nah, hasil 1 tambah 9, 10, ketika dikurang 20 menjadi minus 10 sama dengan 0. Ini adalah persamaan lingkaran yang pertama di pusat P-1,3 dengan jari-jari R 2 akar 5 satuan. Kemudian yang kedua, untuk L2 di pusatnya adalah 2,5 ketika langsung masuk ke persamaan lingkaran, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ganti pusatnya untuk A 2,5, A-nya 2 dan B-nya adalah 5.
X min 2 pangkat 2 ditambah Y min 5 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. X dikuadratkan adalah X pangkat 2. 2 kali min 2 kali X adalah min 4X. Min 2 dikuadratkan menjadi 4. Ditambah Y dikuadratkan adalah Y kuadrat. 2 kali min 5 kali Y adalah min 10Y. Lalu 5 kuadrat adalah 25. 4 kuadrat 16 pindah ruas langsung menjadi minus 16 sama dengan 0. Nah, sekarang sederhanakan bentuknya menjadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 yang punya X susun menjadi min 4X min 10Y. Lalu 4 ditambah 25 adalah 29 dikurang dengan 16 diperoleh plus 13 sama dengan 0. Dapat persamaan lingkaran yang kedua dan ini adalah lingkaran yang pertama. Setelah mendapatkan lingkaran 1 dan lingkaran 2, maka perlu dilakukan tahap kedua atau langkah yang kedua. Pada langkah kedua, dilakukan eliminasi dari persamaan lingkaran yang diperoleh. Sebelumnya sudah didapatkan persamaan lingkaran dari yang pertama, kemudian yang lingkaran kedua sudah ada dari hasil proses perhitungan untuk mencari persamaan lingkaran. Nah, sekarang dieliminasi. Ketika dikurangi, X kuadrat dikurangi X kuadrat dengan Y kuadrat dikurangi Y kuadrat adalah 0. Maka 2 dikurang min 4 adalah 6X, min 6 dikurang min 10 adalah plus 4Y, kemudian min 10 dikurang 13 adalah minus 20, 3 sama dengan 0. Maka dalam hal ini, kita jadikan satu saja, yaitu 4Y sama dengan pindah ruas minus 6X ditambah oleh 23 sama dengan 0-nya kita buang dulu ya. Nah, kalau sudah, maka kita bagi 4. 4Y bagi 4 adalah Y minus 6 per 4 X ditambah 23 per 4. Dalam hal ini dapat sebuah persamaan X dan Y, yaitu Y sama dengan minus 6 per 4 X ditambah 32 per 4. Substitusikan ke dalam salah satu persamaan di atas, baik persamaan lingkaran pertama ataupun yang kedua. Kita pilih bebas. Ambil persamaannya yang pertama saja. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 6Y kemudian minus 10 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y nya diganti dengan minus 6 per 4X ditambah 23 per 4 pangkat 2 ditambah 2X minus 6 dikali minus 6 per 4 X ditambah 23 per 4 min 10 sama dengan 0. Nah, diperoleh X kuadrat ditambah 6 per 4X dikuadratkan menjadi 6 kuadrat 36. Kemudian 4 kuadrat adalah 16, X pangkat 2. 2 kali 23 kali minus 6. Maka nanti diperoleh hasil dari sebesar minus 96 per 4. Berikan nilai X. Lalu 23 per 4 dikuadratkan menjadi 529 per 16 ditambah 2X. Minus 6 dikali minus 6 menjadi plus 36 per 4 atau 9X ditambah. Minus 6 dikali 23 menjadi minus. Nah, 6 dikali 23 menjadi 138 per 4. Minus 10 sama dengan 0. Nah, kalau dalam pecahan seperti ini tinggal dikalikan semuanya dengan angka pada penyebut. Setelah dikalikan penyebut sebesar 16 dengan angka penyebut 16 sendiri bisa dibagi 4 dan dibagi 16, maka masing-masing setiap nilai X kuadrat dikalikan 16 hasilnya adalah 16X kuadrat. 36 per 16 dikali 16 hasilnya adalah 36 X pangkat 2. 96 per 4 dikali 16, 16 bagi 4 adalah 4, 4 dikali 96 adalah 384 X. 529 per 16 dikali 16 hasilnya tetap 529. Untuk 2X tambah 9X sendiri 11X. Ketika dikali 16 menghasilkan 176X. Kemudian dengan cara yang sama 138 per 4 dikalikan 16, maka 16 bagi 4 adalah 4. Kemudian dikalikan 138 adalah 552. Terakhir 10 dikali 16 adalah minus 160.
Nah, sekarang yang punya X pangkat 2 dijumlahkan menjadi 52X pangkat 2 minus 384X ditambah 176X diperoleh minus 208X. 529 dikurang 552 diperoleh minus 23 minus 160. Maka menjadi minus 183 sama dengan 0. Dalam hal ini nilai A-nya sudah ada sebesar 52, B-nya sudah ada minus 208 yang di depan X, dan C yang tidak punya X sama sekali minus 183. Sehingga nilai D-nya sendiri adalah B pangkat 2 dikurang 4AC, yaitu minus 208 pangkat 2 dikurang 4 kali 52 dikali minus 183. Walaupun angkanya terlalu besar, kita bisa analisis sendiri, di mana D-nya adalah minus kuadrat positif, min kali min positif, positif ditambah positif, maka akan menghasilkan bilangan positif, sehingga nilai D-nya sendiri lebih besar dari 0 atau positif. Sehingga untuk nomor 3 kasusnya adalah kedua lingkaran saling berpotongan. Inilah contoh soal pada nomor 3 untuk kedudukan dua buah lingkaran. Nomor 4, titik potong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 5X dikurang 3Y dikurang 14 sama dengan 0, dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y min 12 sama dengan 0 adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Jika Y1 kurang dari Y2, maka hasil dari 2X1 tambah 3Y1 dikurang 4X2 tambah 2Y2 adalah berapa? Dalam hal ini nomor 4 tidak perlu dibuktikan bahwa dua buah lingkaran berpotongan, karena sudah diketahui titik potong, maka sudah pasti lingkaran saling berpotongan. Sehingga kita langsung eliminasi saja. Untuk nomor 4, hasil eliminasinya X kuadrat dikurang X kuadrat adalah 0, Y kuadrat dikurang Y kuadrat adalah 0, kemudian 5X dikurang 4X adalah X, min 3Y dikurang min 2Y adalah min Y, min 14 dikurang min 12 adalah min 2 sama dengan 0. Sehingga ketika pindah ruas maka Y sama dengan X dikurang 2. Nah, setelah mendapatkan nilai Y sama dengan X min 2, tinggal disubstitusikan ke salah satu persamaan, baik yang atas ataupun yang bawah, salah satu saja ya. Sekarang ganti ke persamaan pertama, X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 5X dikurang 3Y min 14 sama dengan 0. Setiap nilai Y-nya diganti dengan X dikurang 2 pangkat 2, lalu ditambah 5X dikurang 3 dikali X min 2 dikurang 14 sama dengan 0. Kemudian X pangkat 2 ditambah X dikuadratkan adalah X pangkat 2, 2 kali min 2 kali X adalah min 4X, min 2 dikuadratkan adalah plus 4, plus 5X lalu min 3 kali X, min 3X min 3 kali min 2, plus 6 dikurang 14 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X kuadrat tambah X kuadrat adalah 2X pangkat 2, kemudian yang punya X adalah min 4X tambah 5X, diperoleh hasilnya X, kemudian dikurang 3X, diperoleh minus 2X. Sekarang yang tidak memiliki variabel diperoleh angka 4 ditambah sama 6, 10. 10 dikurang 14 diperoleh minus 4 sama dengan 0. Kita bagi 2 semua, menjadi X kuadrat min X minus 2. Maka difaktorkan menjadi X min 2 dengan X tambah 1 sama dengan 0. Karena hasil faktor dapat ditentukan dengan cara SMP silahkan ataupun rumus ABC. Nah, yang sebelah kiri X min 2 sama dengan 0, maka nilai X nya adalah 2. Yang X plus 1 sama dengan 0, X nya adalah min 1. Ketika nilai X nya dapat 2 dan min 1, masukkan ke dalam Y sama dengan X min 2. Saat X sama dengan 2, maka Y sama dengan X min 2 sama dengan 2 dikurang 2, dapat 0. Kemudian saat nilai X sama dengan min 1, maka nilai Y-nya X dikurang 2, min 1 dikurang 2 adalah min 3. Dalam hal ini setelah mendapatkan nilainya,
yang menjadi nilai Y1 karena syaratnya kurang dari Y2 antara nilai Y yang menjadi Y1 adalah yang paling kecil. Nah, otomatis pasangannya adalah X1. Yang lebih besar dianggap Y2, maka di sini adalah pasangannya X2. Tinggal diganti ke dalam persamaan 2X1 ditambah 3Y1 dikurang 4X2 ditambah 2Y2. Diganti dengan 2 kali X1 nya adalah min 1 ditambah 3 dikali Y1 nya min 3 dikurang 4 dikali 2 kemudian ditambah 2 dikalikan dengan 0. 2 kali min 1 adalah min 2 min 9 min 8 ditambah oleh 0. Diperoleh hasil min 2 min 9 adalah min 11 min 8 menjadi min 19. Inilah jawaban contoh soal nomor 4 pada kedudukan dua buah lingkaran.